Selamat mendengarkan kembali podcast Sompral, podcast horor yang banyak hahaha di outdoor. Takut. Itu tadi sekilas kita Tentang ngomongin musang. dan Ya. macan. Betul. Macan yang ada di bukunya yang si Cakil baca. Nah, kita di episode kali ini kita bakal baca kiriman dari sobat Sompral. Nggak tahu asalnya dari mana, tapi ini ceritanya di Garut. Dan berhubungan masih tentang hewan. Ya, Itu. anjing kita episode ini kita ngomongin banyak tentang Hewan. Karena lagi outdoor. Pengaruh sih. Tengah efek atau apa? Judulnya adalah Ketemu Naga Dragon Ball di Garut. Kalem. Di Garut ngesrea nu aneh-aneh. Hitler di Garut. Ketemu naga Goku di Garut anjing. Imam Mahdi, Nagana. Gabari. Anjing Shenlong di Garut anjing. Tapi nanya lanjut ke lawe. Garut kayaknya Goku anjing. Anjing. Tanya terang. Wah anjing. Aingnya Kamehameha anjing jauh itu. Cerita dari Kang Galing. Assalamualaikum Min, perkenalkan saya biasa dipanggil Galing. Akhirnya selama kurang lebih 3 tahun mendengar podcast Sompral ini, asa karek 2 tahun Sompral. Oh dari BGST. Mungkin. Ini saatnya saya bisa ngirimin cerita pengalaman yang mungkin supranatural bagi saya. Saya deskripsiin dulu tempatnya biar mimin-mimin semua bisa ngebayangin ya. Oh iya, saya di sana kerja jadi kuli proyek bangunan. Jadi tempatnya terletak di daerah Garut. Tepatnya masuk dalam kawasan kaki gunung Cikuray. Area yang akan dibangun lahannya masih kosong. Kebetulan lahan yang akan dibangun bekas area tanam tumbuhan cengek dan bawang daun. Serta sekelilingnya masih lahan milik orang lain yang masih dijadikan petak-petak sawah. Lahan ini termasuk lembah juga. Jadi bagian atas ada curug pembuangan air sawah serta aliran sungai kecil yang mengalir ke knalpot ereking yang mengalir ke arah sungai besar dan bagian bawah ada sungai yang lumayan besar dengan air yang masih jernih. Juga ada beberapa pohon bambu besar yang masih asli dan belum terganggu. Saya sertakan gambar ilustrasi lahan yang dimaksud. Karena bukan saya yang edit. Jadi ceritanya waktu itu di awal tahun 2022 saya mengalami kejadian tersebut pada saat baru beberapa hari kerja di sana. Mulanya saya pulang dari area lahan kerja ke mes. Saya pulang pada maghrib karena ada yang masih harus saya selesaiin terlebih dahulu. Sedangkan teman-teman satu tim saya pulang sekitar pukul 4 atau 5 sore. Kebetulan kami menginap di salah satu rumah warga yang dijadikan mes kala itu. Jaraknya nggak jauh dari area kerja sih. Setelah saya sampai di mes, seperti biasa saya bebersih badan, sholat dan makan malam bersama. Saat waktu sudah mulai malam, teman-teman saya sudah ada yang tidur dan ada juga yang masih bermain dengan handphonenya. Saat itu kondisi badan saya memang sudah terasa capek, jadi saya memutuskan untuk tidur. Jadi kami tidur bersama di ruang tengah yang ada jendela besar mengarah langsung ke area pesawahan. Tidak seperti biasanya malam itu gorden jendela tidak ditutup seperti malam-malam sebelumnya. Mungkin teman saya yang biasa tidur dekat jendela pun lupa untuk menutupnya. Ya udah, saya pun udah mulai merasa lelah dan mulai rebahan badan dan berniat untuk tidur. Beberapa saat saya sudah mulai tunduh dan akan mulai tertidur. Saya merasa ada yang memperhatikan saya dari luar jendela. Saya hiraukan aja dan mungkin hanya perasaan saya aja. Gak lama badan saya merasa seperti berat untuk digerakkan dan saya pun tidak asing lagi dengan kondisi seperti ini. Dalam hati saya berkata, paling ini irep-irep biasa. Karena badan lelah kecapean mungkin cuma bentar lah.
Sampai saya terus berusaha menggerakkan jari tangan saya supaya erup-erupnya hilang. Ternyata ada sosok perempuan mengerikan yang datang ke arah saya berambut panjang dan juga acak-acakan. Berbaju putih lusuh dan kotor, tapi untuk wajahnya saya nggak mampu menggambarkannya. Intinya dia datang dengan mimik wajah yang sedang marah. Saat itu saya langsung dibawa oleh makhluk itu dan saat saya mulai dibawa oleh sosok tersebut, saya melihat tubuh saya dan teman-teman saya yang sedang tertidur. Posisinya sama persis seperti kondisi terakhir yang saya lihat sebelum saya akan tidur. Saya dibawa oleh sosok tersebut menaiki hewan seperti ular bertanduk. Sampai sekarang saya masih berpikir apakah mungkin itu sosok naga yang ada di anime Dragon Ball atau naga dari Avatar Roku. Anjing bener. Anjing, keren sih. Berarti si Eta ditarik ku Avatar Sacana Kyoshi. Enggak kan udah gak ada. Berarti langsung sama Korra. Lain tak apa Kan Korra udah dipotong. Naga Ininya Roku. Iya. aliran avatarnya. Udah gak bisa naik lagi. Roku. Tapi kan ketemu Roku dia Orang waktu itu no apinya. Api. Nah, Api. enggak, tapi beres season terakhir udah dipotong. Jadi orang yang snack jadi avatar cuma ketemu Korra. Oh iya. Berarti dia kata anjing si avatar anjing. Anjing Garut gengnya avatar anjing. Kan ada A ya anjing. Kan ada A ya. G-nya G-nya aja apa? ambil goblok. Kan ada A anjing. G-nya Avatar goblok anjing. Goblok banget. tapi intinya sosok ular bertanduk dan bisa terbang lah pokoknya. Lucu itu. G-nya Avatar. Tolol aja. Malu anjing. ya pokoknya sosok ular bertanduk dan bisa terbang lah pokoknya. Saya dan sosok perempuan seram itu pun dibawa terbang menembus jendela besar mes dan mengarah ke lokasi area kerja saya. Kita terbang berputar-putar sebentar tepat di atas area kerja, lalu turun ke arah titik curug kecil yang telah dijelaskan di awal. Setelah kita berada di lokasi curug tersebut, sosok perempuan itu berkata dengan nada yang sangat marah. Kamu ngapain di tempat saya? Gak usah ngacak-ngacak tempat saya. Saya rasa tujuan saya kerja di area itu bukan untuk mengacak-ngacak tempatnya. Malah ingin merapikan tempatnya dari semak belukar, akar dan batang-batang pohon yang sudah mati. Supaya orang-orang nantinya bisa merasakan manfaat fasilitas tempat tersebut jika sudah selesai kita kerjakan. Saya pun membalas kata-kata dari sosok tersebut. Mohon maaf ngeganggu tempatnya, bukan mau ngacak-ngacak. Tapi mau merapihkan biar enak kelihatannya sama bisa ditempatin. Maaf banget kalau sebelumnya kelihatannya seperti sedang mengacak-acak tempatnya. Beberapa saat kemudian setelah saya berkata seperti itu, sosok itu pun sepertinya luluh dan mengerti. Tiba-tiba sosok perempuan yang tadinya terlihat sangat menyeramkan berubah menjadi seorang nenek-nenek ramah, berambut putih dan bersanggul. Anjing top ieu mah anjing. Tuh tiba-tiba jadi aya sanggul lah yang gue tengarti ya. Top anjing. Top anjing. Tibuk tajak-ajakan jadi Jadi sanggul. Bener anjing top ilipat Top anjing ini, ini wah. mah. Ambil ini tusuk pantat. Goblok. Si inget kene teh singkatanna goblok aing geus poho anjing. Aduh anjing. Goblok, Lipat anjing. ambil ini tusuk pantat. Anjing. Bener aya Tof anjir, Tof, eta bener, teh di rawa-rawa kan. Top di Tinggalnya. rawa-rawa kan dia di dunia arwah. Top. Enggak. Enggak top tinggal di dunia arwah, Pak. Enggak, di Korra tuh dia tinggal di rawa. Iya, tapi dia bisa ke dunia arwah. Di dunia arwah Pak ketemunya. Dia kan pernah masuk ke dunia arwah juga waktu di Eng. Oh Yang pas iya. ketemu sama yang mukanya banyak teh. Anjir berarti selama ini bukan Eng anjing. Aang. Karena orang Garut. Karena gak dari Garut kayaknya apa? Avatar. Goblok anjing. Lanjut. Nah, berubah menjadi seorang nenek-nenek ramah berambut putih dan bersanggul menggunakan atasan kebaya dan bawahan kain batik Ganti baju. kartinian. Lagi kartinian. Kemarin 20 April. Di kantor orang deh pakai kayak gitu, kartinian. Budak kurang oke. Nenek itu pun berkata lagi seraya mengingatkan akan pentingnya meminta izin atau salam pada tempat baru. Meskipun kita lihat hanya lahan kosong tidak berpenghuni dan jarang dilewati oleh manusia. Mungkin ada sosok tak kasat mata yang tinggal atau merasa memiliki tempat seperti sosok nenek ini. Iya betul. Lanjut sosok ini pun berkata, iya gak apa-apa Kejang, gak apa-apa Kang. Terima kasih kalau mau dirapihin mah. Emak juga betah kalau tempatnya rapih sama
turun merenah teh naon ya? Nya merenah teh nyaman. Tapi hati-hati jangan sampai ngeganggu pohon awi yang dihandap yang di bawah. Ada pohon bambu yang Bambu yang di bawah. Jangan sampai sesekali main nebang atau nebang tangkal awi itu soalnya yang punyanya galak. Sok sekarang mah terusin aja tidurnya. Begitulah kata-kata terakhir dari sosok nenek itu. Tidak lama dari itu saya tiba-tiba sadar dan terbangun dari tidur dengan kondisi badan penuh keringat dan nafas terengah-engah. Tak lama terdengar kumandang suara azan. Saya buru-buru melihat jam yang ada di handphone saya. Ternyata waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4:30 subuh. Salah satu teman saya yang posisi tidurnya dekat jendela juga terbangun dan menanyakan, "Kenapa kamu?" Saya pun menjawabnya, Enggak kenapa-kenapa, cuma mimpi kayaknya. Itu tolong nutupin hordengnya. Kayak terlalu ngegembleng terbuka. Ngegeblang. Jadi Ngegeblang teh terlalu kebuka. terlalu terbuka jadi ya tidak nyaman lah. Hari itu pun saya dan teman-teman bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada saya. Dan saat saya di area kerja seringkali saya melihat ke arah curug dan pohon bambu. Mengingat tempat kejadian mimpi semalam adalah nyata bagi saya. Lalu sore hari selepas asar saya pulang ke mes. Dan sampai di mes saya melihat ibu dan bapak pemilik rumah mes sedang duduk-duduk ngobrol di teras rumah. Sambil melihat pemandangan langit sore. Saya pun menyapanya seperti biasa. Hai. Kami mengobrol tentang bagaimana lahan tempat kami bekerja. Tiba-tiba si ibu pemilik rumah berkata, hati-hati ya. Kalau di Curug orang-orang di sini mah kalau pulang dari ladang sore-sore menuju maghrib kadang suka ngeliat ada nenek-nenek yang lagi duduk deket curug. Jadi hati-hati aja ya kalau ketemu ucap salam atau bismillah biar nggak ngeganggu. Si bapak juga berkata, sama itu di pohon bambu juga hati-hati. Ada yang suka ngeliatin juga. Sosoknya tuh tinggi, besar, buluan. Kata yang udah pernah ngeliat, kata yang pernah ngeliat deskripsi makhluknya kayak gitu. Jadi intinya hati-hati aja lah di lahan mah masih banyak tempat-tempat sakral. Bukan sakral ya. Terlarang. Angker. Mendengar bapak dan ibu berkata seperti itu, saya cuma bisa tersenyum dan bergumam dalam hati. Mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Lenti kamari. Bapak sama ibu mah telat ngasih taunya. Saya semalam udah ngesang ngoprot diajak kaditu-kadia sama si Nini. Yang harusnya istirahat tidur malah jadi diajak jalan-jalan. Sekian cerita dari saya Min. Sebenarnya masih ada beberapa cerita pengalaman supranatural lain lagi. Tapi di tempat kerja dan daerah yang berbeda. Yang ternyata masih ada kaitannya dengan cerita pengalaman saya di Garut ini. Tunggu Kang. Mohon maaf kalau tulisannya kurang rapi. Terima kasih Sobat Sompral. Sehat selalu. Tadi Kang siapa ini teh? Kang Galing. Karena rambutnya lurus. Betul. Dia bawa melati Cat. Ya. Pas di tengah cerita bawa bakso ikan. Anjing heueuy, aing lapar anjing. Mana ya tukang bakso ikan juga. Nggak nahan Itu kan tapi si Kang Galing ini pas dikasih tahu sama tetangga sama yang punya rumah buat mesnya itu di di Curug kalau burit kalau maghrib suka ada nenek-nenek yang lagi duduk kan sambil di depan teras rumah bagi ngopi anjing anak ini banget. Enggak, itu teh ibu sama bapaknya kan lagi menikmati senja. Jadi pas si AA-nya datang di depan teras rumah. Anjing, anaknya senja banget anjing. Pakai rokoknya enggak difilter. Pakai rokoknya enggak yang filter. Ting we. Linting dewe. Jarcok. Kita masih harus memperdebatkan apakah itu naga senlong atau bukan. Kalau misalkan itu naga senlong, pertanyaan saya mah cuma satu Kang. Nah, teu minta sesuatu. Orang mah fix eta avatar. Kalau minta karena sesuatu kan adalah avatar. Padahal aya R ya di Garut ya. Karena G adalah Aang. Aya A ya di Garut ya. Anjing. Avatar The Legend of Aang anjing. Berarti selama ini memang orang Sunda anjing. Berarti eta kubis-kubis teh orang Lembang coy. Bener. Tukang lamun tuh orang Pangalengan. Kubis-kubisku. Anjing saya kan asupsin eta hungkul ya.
Kabeh kan loba kan cenah sieuna. Tapi Ya, kubis tapi we. kabeh kubis-kubis kubis hungkul. Di mana-mana jualan Di mana-mana kubis. jualan ya, kubis. Asli ini. Berarti bumi itu artinya rumah. Negeri Emang bumi. iya. Karena bumi. Kan bumi tadi rumah. Anjing taruh. Sia sih. Nu paling goblok mana Meledak. sih G anjing. Dia adalah G, avatar. G-nya avatar anjing goblok. Ya itu mah orang nggak tahu maksudnya. Ya mungkin itu peringatan karena si Akang Betul. ini baru mulai kerja di tempat baru. Iya. Kalau bisa mah dikasih tahu ke ketua konstruksinya, Kang. Iya waktunya wajar gitu. Mana punya tempat atau daerah di mana? Ya. Terus Iya, tiba-tiba- tiba-tiba. Ya mungkin emang kan kalau pembangunan harus diacak-acak heula nya. Ya iyalah pasti. Ya sebenarnya mau akhirnya diberesin rapi kan, kan. mau diberesin, dikumpulkan heula. Kumpulkeun pasti barangkal kan Nah, loba barangkal. kan. Jadi ya wajar mana pasti sebagai Pasti yang punya risih sih. yang tinggal di situ pasti ruas. Ya, tapi yang jadi masalahnya adalah si Akangnya sebenarnya rada ngabohong, ngomongnya rek dirapihkeun, rek dibersihan, padahal rek rek dijadikan dibangun. tempat wisata. Padahal rek dibangun. Tapi kan sini ini jadi bisa wisata tiap hari. Sabari di atas curug sambil ngeliatin Asli. yang lagi wisata. Depan teras rumah. kan teras rumah Ada sini. tempat wisata. Kan jadi bisa naik flying fox ini. Di curug ti lur anjing. Goblok sini geus bisa naik naga, jangan naik flying fox. sia. Saya tuh bisa naik dragon daripada flying fox. Beda Siapa feel kan Flying dragon. Saya kan di luar curug, anjing bisa baji jumping langsung ke handap coy. beda. Sini ini tuh make harness kan? Itu sih. Itu sih. Makanya Hermes. Tapi flying flying dragon daripada flying fox. Mending milih mana? Wow. Flying dragon yang flying fox. Aji berarti sini nih iya teh menempati Tugu Love di Garut. anjing. Kan sok aya kan tempat wisata apapun itu Pasti alam ada. pasti aya Tugu Love na. Betul. Gara-gara emang Iya. iya. Hampir ngomong Betul. yang lain. Semuanya juga gara-gara Iya. Taman T-nya kan goblok anjing. Aduh anjing pengen ngeluarin cut yo can ya ieu. nah abut kudu dikat. Anjing. Anjing si goblok ieu. Anjing. Anjing banget sih coba ya anjing. Karena ekspresi orang dang tuh kan. Eta Goblok halus, emang eta halus, anjing. Goblok emang ibu budak anjing. Goblok emang. Anjing Aduh, anjing. ya Allah. Ya untungnya tidak si Akang Galing tidak ditangi oleh penunggu Yang berbulu. yang ada di Betul. pohon bambu karena mungkin pohon bambunya can didanaunkeun. Untung nate sini ini datangnya pas pohon bambunya can Belum dinaon. diapa-apain. Iya. Karena mungkin bager oge. Bager oge merenya ho. Kan matangna akhirnya awalnya galak tapi tiba-tiba ganti baju kan. Biasanya ini galak kan. Iya. Iya. Dia membuktikan dia baik karena dia pakai sanggul. Betul. Betul lagi aing jawab Ini betul. sempat lah sih eta bu Nyanggul, panjang Bos. gondrong. Eta teh aya momen acak-acakan. pas ke astral teh si Ana ngadaguan saja man. Kasalon heula. Kasalon heula si Nini. Jeung nyewa kan sanggul mah nyewa anjing. Nyewa. Kayak si Nininya tiba-tiba ngeluarin HP terus tit berubah. Oranger anjing. Goblok cakil, brengsek. Tapi kan Sampai goblok aja. lagunya emang Power Ranger kan lagunya aya lirik goblok kan. Naon? Goblok Power Ranger. Anjing lucu banget. Jadi sebenarnya yang nyanyi nate eta monsterna. Oh,